Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film kita diperlihatkan sekitar 20.000 tahun yang lalu saat akhir zaman es di Eropa. Sekelompok suku sedang memburu sekelompok bison. Bison yang takut memilih untuk turun ke bawah tebing, namun terlihat salah satu bison memilih untuk menyerang dan menyeret seorang bernama Keda yang merupakan pemeran utama di film ini sampai terjatuh. Sang kepala suku yang lihat pun langsung melemparkan tombaknya ke arah bison itu. Namun sayang, bison yang tertusuk tetap tidak peduli kemudian menjatuhkan Keda ke tebing yang sangat curam. Cerita pun kembali 1 minggu sebelum kejadian itu. Tao dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut untuk berburu. Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat. Hanya 2 orang yang berhasil lolos dalam seleksi itu. Keda merupakan salah satu dari orang tersebut. Mereka yang lolos kemudian dipukuli agar fisiknya menjadi kuat. Kini kita diberitahu bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya sangatlah menyayangi Keda. Sebelum pergi, mereka menggelar suatu upacara bersama untuk berburu besok. Pagi harinya terlihat pasukan Tao yang bersiap akan berburu sedang berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Di sana Keda berpamitan kepada ibu yang terlihat sangat menyayangi Keda. Dan kini mereka pun mulai perjalanan berburunya. Malam harinya, saat mereka sedang beristirahat, Tao menyuruh anaknya untuk mencoba menyalakan api dengan bambu yang digesek. Namun Keda tidak berhasil dan ayahnya mengatakan untuk bertahan hidup kau tak boleh untuk menyerah. Enapitati, tiati ala ong ekami. Keesokan paginya, mereka yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang berburu juga. Dan ternyata Tao dan kepala suku itu adalah berteman baik. Karame. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk berburu bersama. Tao juga mengenalkan Keda kepada temannya itu. Atlanti Tassalawim. Ciao amici, guarci. Matmihat Sharama Fatma. Saat dalam perjalanan, mereka kemudian menemukan seekor babi hutan. Dan saat
Saat si babi hutan telah tertombak, Tao menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi Keda yang kasihan tak sanggup untuk membunuhnya. Si ayah yang kecewa kemudian berkata hidup hanya untuk orang yang kuat, dan dia pun menuntaskan babi hutan itu. Saat sedang menyantap hasil perburuannya, mereka terdiam dan mendeteksi ada bahaya yang mendekat yang membuat mereka semua panik dan langsung berdiri. Salah satu orang di sana hilang diterkam oleh seekor macan. Semua orang di sana kaget, terutama Keda yang baru pertama kali ikut berburu. Santazzo. Hari berikutnya, setelah mereka selesai melakukan upacara kematian, mereka melanjutkan perjalanan perburuan mereka. Mereka yang telah menempuh jalan cukup jauh memilih untuk beristirahat di sebuah gua. Terlihat Tao sedang beritahu Keda di bukit sana ada sekumpulan serigala. Pemimpin serigala itu bernama Alpa. Dia terus menjaga kelompoknya di atas yang lain dan sudah pasti dia selalu dalam bahaya. Menurut Tao, serigala tadi dilahirkan bukan sebagai Alpa, tapi dia dapatkan itu dengan keberaniannya sendiri dan hatinya. Setelah itu, ayah Keda juga memberitahu cara mencari petunjuk jalan pulang menggunakan tangannya yang dihadapkan dengan rasi bintang. Hari berikutnya, ayah Keda yang menemukan kotoran bison menjadi bersemangat. Mengetahui target mereka sudah dekat, orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah dan juga senjata mereka. Dan mereka pun langsung menyerang. Di sini kita diperlihatkan di mana awal film ini dimulai. Nah, yang terjatuh ternyata menyangkut di sebuah batu tebing. Sampai malam, terlihat ayah Keda terus memanggil-manggil Keda berharap dia sadarkan diri. Hingga temannya berkata sudah waktunya kita untuk pulang. Paginya, dengan berat hati, Tao memimpin upacara pemakaman anaknya dalam tangisan. Dia pulang bersama kelompok sukunya itu. Keesokan harinya terlihat seekor gagak menghampiri Keda yang membuat terbangun dari pingsannya. Saat sadar, Keda terus memanggil nama ayahnya. Dia yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing. Namun sayang, tak ada lagi pegangan yang dia temukan yang membuatnya berjam-jam berdiam diri memegangi batu dengan sisa tenaganya. Langit yang mendung kemudian turun hujan dengan sangat deras membuat lembah yang ada di bawahnya seperti sungai mengalir. Keda yang mulai tak kuat memilih untuk terjun ke bawah. Saat Keda terbangun dari pingsannya, dia langsung minum air yang ada di dekatnya. Setelah itu Keda mencoba untuk mengobati kakinya yang patah. Keda pun kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Di sana Keda melihat setumpuk batu yang menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya telah mati. Hari berikutnya, Keda yang sangat kelaparan terpaksa makan cacing yang dia cari di tanah. Tak lama setelah itu terlihatlah segerombol serigala yang akan menyerang dirinya. Dia pun berhasil lolos dari terkaman para serigala itu walaupun dia sempat tergigit oleh salah satu serigala. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Keda pun turun dari pohon dan dia pun mencoba akan membunuh serigala itu. Akan tetapi dia yang kasihan lagi-lagi tak dapat untuk membunuh dan justru serigala itu ikut bersamanya.
Keda pun mengikat mulut si serigala agar dia tidak menggigitnya. Malamnya, saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu, dia pun didatangi oleh sekelompok hyena yang membuat Keda terpaksa pergi mencari tempat lain. Keda pun berusaha untuk menyalakan api dengan bambu yang digeseknya dan ia pun akhirnya berhasil. Pagi harinya, Keda terbangun dan ia pun kembali mengobati kakinya yang bengkak. Terlihat juga serigala itu sedang mencoba untuk membuka ikatan di mulutnya dan ia pun berhasil. Keda yang baik hati kemudian memberikan minuman kepada serigala itu walaupun dia masih sangat agresif. Hanya itu, terlihat Keda yang sedang membersihkan luka si serigala. Dia juga membagikan makanan cacingnya kepada si serigala. Dan kali ini Keda berhasil membunuh seekor kelinci untuk ia makan. Malamnya, dia berkata kepada serigala jika dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Terserah dirinya akan diberikan makan kepadanya ataupun tidak. Tapi, karena kasihan melihat hewan depannya melakukan kelaparan, dia kemudian memberikan daging untuk serigala itu. Walaupun telah duduk bersama, bukan berarti serigala itu sudah jinak kepada Keda. Keda pun kemudian megangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia meminta petunjuk kepada nenek moyang untuk memberitahu arah jalan pulang seperti yang ayahnya telah beritahu kepadanya. Musim salju pun akan segera datang. Keda meragukan dirinya bisa pulang saat musim salju tiba. Paginya, Keda yang berencana akan pulang secepatnya mengucapkan kata perpisahan kepada serigala itu. Akan tetapi, dia tetap tidak mau pergi dari tempat itu dan malah terus mengikuti Keda. Berkali-kali Keda mencoba untuk mengusirnya tapi tak berhasil. Sampai akhirnya Keda mau menerima serigala itu untuk pergi bersama dengannya. Dari kejauhan terlihat si serigala yang melihat babi hutan langsung mengejarnya. Solan menahara ilmi. Malamnya mereka memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan. Saat pagi hari, mereka kembali berburu bersama dan Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk dimakan oleh mereka. Malamnya, serigala itu sudah tidak lagi agresif. Saat Keda sedang tidur, serigala itu diam-diam mendekati dan tidur di sampingnya. Paginya, mereka yang telah akrab memilih untuk mandi bersama. Di sana, serigala itu berhasil menangkap seekor ikan untuk mereka santap. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Daya. Dan kini musim salju pun telah datang. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan hingga suatu malam Keda datangi sekelompok serigala lainnya. Alpa mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu jika manusia ini baik dan tidak membahayakan, dan dengan berat hati Keda pun menyuruh Alpa untuk balik lagi dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya seorang diri. Dia terus merasa kedinginan setiap malam. Terlihat dia juga bermimpi melihat ibunya berteriak kepada ayahnya berkata Keda telah meninggal. Beberapa hari kemudian, badai salju pun datang melanda tempat itu. Keda melihat Alpa bersama dengan keluarganya. Keda dengan sangat semangat berlari untuk mendekati mereka, namun sayangnya es yang dia pijak retak dan dia pun terjatuh ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Alpa yang melihat itu langsung menolongnya. Semenjak itu pula, Alpa tak lagi meninggalkan Keda. Keda yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api agar dia tak terkena hipotermia. Setelah mendingan, Keda mulai melanjutkan perjalanan kembali bersama dengan Alpa. Di tengah jalan, Keda sangat senang melihat ada seorang di samping tenda. Keda pun langsung mendekatinya, akan tetapi harapan Keda hilang saat tahu orang itu telah meninggal.
Keda pun kemudian masuk dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa. Namun ternyata nihil yang jelas saja. Hal itu membuat Keda frustasi karena sedang lapar-laparnya. Keda lalu mengambil senjata panah yang ada di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kini badai salju pun datang membuat perjalanan mereka sangat berat. Tak sampai di situ saja terlihat sekelompok hyena melihat mereka dan langsung mengejar mereka berdua. Mereka kemudian berlari dan berhasil bersembunyi di dalam sebuah gua. Namun bukan berarti mereka telah aman. Di dalam mereka didatangi oleh macan gunung. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa mencoba untuk melawannya. Hingga akhirnya Keda memanah hewan itu hingga mati. Akan tetapi akibat kejadian itu Alpa mendapati luka yang parah sampai dia pun akhirnya pingsan. Keda mengucapkan terima kasih kepada Alpa karena mau mempertaruhkan hidupnya untuk dia. Keda juga mengatakan jika Alpa sudah satu suku dengannya. Mereka yang tak pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanan untuk kesekian kalinya. Di sana, Keda berhasil menemukan setumpukan bebatuan yang dilewati bersama keluarganya waktu saat berburu. Cuaca yang sangat dingin membuat Keda batuk darah sampai terjatuh. Kini giliran Alpa yang terjatuh karena kelelahan. Sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat dan dia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya. Dalam tidurnya, lagi-lagi Keda bermimpi tentang kedua orang tuanya. Setelah melanjutkan perjalanan kembali, mereka berhasil sampai kembali ke desa. Tentu saja, ayah dan ibu Keda yang melihat langsung memeluknya. Izumi. Di dalam, Keda dan Alpa diobati oleh tabib di sana. Dan saat Alpa diperiksa, ternyata dia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Sejak saat itulah anjing dan manusia saling menjaga dan juga berteman. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.